Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada saat ini kita akan mempraktekkan tesis yang ketiga, yaitu di mana ada dialog antara dua orang guru, yang seorang guru itu sebagai coachnya, yaitu saya sendiri, Selamat SPD, dan rekan guru yang lain yang mempunyai masalah itu sebagai coachingnya, yaitu Ibu Nur Aini. Kegiatan coaching ini diamati oleh oleh pengamat, yaitu Ibu Marlina SPD dan Ibu Maulidina Nasution SPD. Barangkali itu sebagai mukadimah, dan coaching ini diawali dari rekan kerja dari coach yang menjumpai coachnya. Jadi untuk itu kami persilakan untuk Ibu Nur Aini memulai dialognya. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi. Ada waktu, Pak? Bisa kita berbincang-bincang, Pak? Oh, bisa. Silakan, Bu. Ada apa kira-kira, Bu?
Begini loh Pak, saya kan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena pada saat di supervisi pengawas di kelas, saya mengajar nggak pakai buku teks. Padahal saya sudah bilang saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Dan yang lebih penting lagi menurut saya kan tetap mengacu pada kurikulum loh Pak. Lah, begitu. Lalu apa masalahnya? Itulah Pak. Sepertinya Pak Pengawas tersinggung dengan sikap saya ini dan melaporkan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, jadi tujuan Ibu bercurhat kepada saya pada saat ini, bagaimana sikap Ibu terhadap teguran Bapak sekolah ya? Iya loh Pak. Bapak kan guru senior di sini. Sekaligus bagaimana saran Bapak untuk pembelajaran saya ke depannya. Oke. Kira-kira apa perasaan Ibu saat ini? Saya saat ini merasa bingung, Pak. Sebenarnya saya mau menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu bagus, Bu. Terus, bagaimana dengan pengawas sekolah? Itulah, Pak. Pada dasarnya, saya menerima saran Pak Pengawas. Tetapi saya kan juga punya pendapat dan argumen. Ya, Bu. Kita juga punya alasan untuk berbuat sesuatu. Tapi kita ini kan bawaan. Jadi, paling tidak kita menyadari posisi kita. Jadi, untuk menyampaikan sesuatu itu, cara dan tata krama. Kan begitu ya, Bu? Benar, Pak. Memang pada saat itu saya agak dalam kondisi emosi yang kurang stabil. Sehingga saya dalam menyampaikan argumen saya tentang penggunaan sumber-sumber belajar yang lain agak sedikit memaksakan bahwa itu benar. Boleh kira-kira Ibu ceritakan argumen Ibu itu untuk pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan itu bagaimana? Begini loh Pak, kita kan selama ini juga mengajar dengan berbagai model pembelajaran baik CTL maupun pembelajaran di luar kelas. Sepanjang kita tetap mengacu pada kurikulum kan nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa sih, lebih saja. Terus apalagi argumen Ibu waktu itu? Jadi pada awalnya Pak Pengawas sudah memberi respon positif tentang pembelajaran saya. Pembelajaran saya sudah mengaktifkan siswa, sudah menggunakan model dan alat peraga yang tepat. Tetapi penggunaan buku teks inilah yang membuat beliau kurang sepaham dengan saya dan agak tersinggung dengan jawaban saya. Nah, begitu Bu. Apa yang Ibu katakan kepada beliau sehingga beliau tersinggung? Saya memang sempat bilang gini Pak, bahwa kita kan Pak tidak harus menggunakan buku teks dalam belajar. Tetapi kan Pak saya menggunakan sumber belajar yang lain, misalnya teks dari buku teks, dari buku teks saya ambil dari internet atau dari media atau koran dan lain-lain kan masih banyak Pak. Itu dibuat menurut Bapak itu saya masih kurang sesuai. Menurut saya menggunakan sumber belajar yang lain juga nggak salah. Dan kalau ditambah dengan menggunakan buku teks, boleh, mungkin lebih bagus. Jadi, rencana saya akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf dan memberikan penjelasan tentang penggunaan sumber-sumber belajar lain. Dan saya juga akan menyampaikan tetap akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya. Melalui Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas atas sikap saya
Dan saya akan berjanji akan menggunakan buku teks dan apabila diperlukan untuk menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Ya, oke Bu, itu rencana yang bagus. Saya mendukung rencana Ibu. Berarti kita harus menyadari kesalahan kita dan kita jadikan itu sebagai introspeksi diri kita sehingga ke depan kita dapat berbuat yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Kapan kira-kira Ibu akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah? Secepatnya lah, Pak. Oke, mantap. Saya doakan semoga Ibu dapat mewujudkan niat baik Ibu itu. Iya, Pak, doakan ya, Pak. Semoga saya mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan ini. Iya, Bu. Jadi curhatan ini sudah tersampaikan niatnya ya, bukan, Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih, saya sudah mempunyai solusi atas permasalahan saya. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita bisa lebih baik lagi. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dialog yang untuk sesi di kasus 3. Kami harapkan ada saran dari pengamat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Dari pengamatan yang saya lakukan dari proses praktek coaching model kita tadi, langsung dalam model Tirta pertama tujuan, T-nya tujuan. Saya lihat tujuannya sudah coach sudah baik menyampaikan tujuannya, yaitu bertanya kepada coachnya ada masalah apa yang dihadapi oleh si guru, yaitu tadi masalahnya tentang seorang guru ditegur oleh pengawas dikarenakan menggunakan sumber lain dibanding buku paket. Kemudian identifikasi, saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kucinya untuk memberikan respon dengan lancar. Itu saya lihat tadi antara percakapan coach dengan kucinya sudah terbuka sehingga kucinya itu menjawab dengan sangat baik sekali dari tanggapan dan umpan balik yang disampaikan. Kemudian rencana aksinya, saya melihat dari praktek coaching tadi, ada rencana aksi yang disampaikan oleh si coach kepada coachnya, yaitu menjumpai kepala sekolah untuk meminta maaf dan juga menggunakan sumber buku paket atau buku paket dan juga sumber-sumber lainnya. Kemudian tanggung jawab, saya melihat coach sudah mengarah coachnya membangun komitmen dan tanggung jawabnya, yaitu si coachnya tadi memperbaiki kesalahan dengan menjumpai kepala sekolah dan juga pengawas yang merasa tersinggung atas ucapan si coach tadi, dan juga memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Itu menurut saya proses praktek coaching model Tirta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, saya sebagai pengamat, pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Nuraini sebagai guru, dia sudah mempunyai tujuan yang harus diperoleh dan apa masalah-masalah yang diberikan kepada dia sudah dijawab dan dia menemukan solusinya untuk apa yang mesti disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas tersebut. Di sini saya melihat Ibu ini mempunyai inisiatif yang tinggi bagaimana caranya agar menyelesaikan tersebut. Dan memang itu seharusnya sebagai seorang guru
Kita harus layak mempunyai pemikiran seperti itu. Jika ada masalah, harus mencari solusinya. Segera kita cari solusinya agar kita mencapai apa yang kita inginkan. Baik itu tujuan pembelajaran ataupun masalah-masalah lainnya, apalagi mengenai pembelajaran di sekolah, mengenai buku atau kurikulum dan sebagainya. Itu kan acuan sebagai guru. Jadi kalau dalam pembelajaran cerita ini pengamatan, saya lihat sudah tersampaikan. Mungkin nanti ada penambahan dari Ibu fasilitator atau kekurangan dari kami juga. Saja menurut saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.